Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SI Figuar Masker Rider pertama atau yang biasa disebut dengan Ichigo setelah yang satu ini. Oke, akhirnya kita berkesempatan lagi untuk nge-review figur di era Showa. Ini figurnya lumayan cukup lama rilisnya, dari tahun 2016 sampai 17 mungkin. Dan seperti yang saya bilang, untuk figur Kamen Rider Ichigo ini saya lebih milih untuk mengoleksi yang versi old karena saya ingin ngoleksi boxnya agar bisa seirama dengan box-box Showa yang lainnya. Oke, for your information, jadi Ichigo ini sudah pernah rilis yang versi Shinkocho Seiho-nya dan juga versi Hyuma-nya Takeshi Hongo. Cuman saya lebih milih box yang seperti ini. Oke, untuk Kamen Rider Ichigo, bagi yang belum tahu, itu Kamen Rider pertama yang tayang di tahun 1971 sampai 1973. Ya, cukup lama karena episodenya memang hampir 100 ya, itulah 98 episode. Oke, untuk figur ini saya dapatin di Facebook dengan harga 350.000. Jadi memang harga pasarannya tuh ya kisaran segitu aja. Jadi ya memang budget saya untuk Showa ini di bawah 500.000. Oke, langsung saja kita review packagingnya. Oke, tampilan boxnya seperti black kemarin yang kita review. Jadi ala-ala kayak ada motif-motif pattern keramik gitu. Di pojok sebelah sini ini ada logo dari Bandai dan ada logo dari Toei Company. Di sini ada tulisan bahasa Jepang Kamen Rider Ichigo, dan di sini adalah Masker Rider pertama. Ini ada tulisannya bahasa Jepang, dan di sini ada penampakan dari Kamen Rider Ichigo ya. Dan yang saya suka itu bagian ini. Bagian ini sih yang paling kompak dari yang lainnya. Itu ada kayak apa? Kayak desain dari ini gimana ya, kayak line-line gitu ya kan. Nih, keren nih desainnya. Saya suka. Di sebelah sampingnya ada pose dari Kamen Rider Ichigo dan tulisan Masker Rider pertama di sini, Masker Rider 1. Oke, di atas sini ada tulisan SI Figuar dan di sini ada tulisan-tulisan. Di bagian belakang ada penampakan dari Kamen Rider Ichigo. Nah, di sini yang saya suka itu ada part dari efek partnya ini. Ini untuk rider kicknya. Oke, ini keren nih, posenya mantap. Dan ini ada pose dari pose ciri khas dari Kamen Rider Ichigo nya. Oke, di bawah tulisan-tulisan Jepang, ada peringatan choking hazard. Di bagian bawah ada tulisan SI Figuar Bandai dan ada hologram ini. Di bagian atas ada tulisan dari Masker Rider. Oke, kebalik. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Oke, jadi itu partnya lumayan banyak, part tangannya, terus ada shellnya juga, ada itu senjatanya ya. Terus ada part efeknya. Langsung saja kita buka kayak gimana sih aksesorisnya. Oke, langsung saja. Oke, terus kita dapat buku manual di sini. Nah, buku manual cara ganti scruffnya kayak gimana, cara ganti tangannya gimana, ini ada di sini kayak biasa. Dan di sini ada kayak kertas Festa Masih Festival 2011. Oh, berarti ini figurnya lumayan lama ya rilisnya ya. Oke, di sini ada penampakan dari Tamashii Combo Oz, Chopper, dan ada Gundam gitu. Oke, yang pertama kita dapat part tangan nyantai seperti ini. Jadi part tangannya itu warna-warna silver karena memang konsep dari Kamen Rider Showa ini cyborg semua. Jadi kayak robot-robot gitu. Aduh, jatuh. Jadi detailnya kayak gini, ada kayak garis-garis kayak gitu di bagian tangannya ini. Untuk telapak tangannya polos seperti ini. Berikutnya dapat part tangan untuk memegang senjata ini. Berikutnya untuk pose signature Kamen Rider-nya. Jadi kayak gini, kayak Ultraman yang kemarin itu. Dan berikutnya dapat part tangan yang sama seperti ini. Jadi ini yang nggak ada pasangannya. Jadi dia 3 kayak gini. Saya nggak tahu fungsinya berapa. Yang pasti ini buat pose yang seperti ini. Berikutnya kita dapat scruff ini. Ini scruff penggantinya. Mungkin ini buat lebih mengkibarkan scruffnya. Detailnya kayak gini, jadi berasa kayak kain gitu ya kan. Kalau scrub saya lebih suka pakai ini sih ketimbang pakai kain ya kan, karena ini lebih enak dilihat sebenarnya. Cara ganti scrub gampang, ini tinggal dicopot aja. Nah, itu ada colokannya, tinggal dimasukin yang ini. Berikutnya kita dapat senjata, dan ini senjatanya saya nggak tahu, Ichigo kayaknya jarang pakai senjata deh. Dan itu di bagian kepalanya ada kepala elang, detailnya kayak gini, skrupnya keren. Tapi ini agak tipis banget ini. Ini tipis, jadi resiko patah ada di pedang ini. Jadi hati-hati. Oke, berikutnya yang saya suka di figur era Showa ini, kita dapat efek-efek seperti ini. Kalau black kemarin nggak dapat ya, ini dapat. Dan ini cakep nih, warna-warna clear gitu dan kayak kristal gitu rasanya.
Dan ini itu ada bentuk dari kaki si Ichigo-nya, jadi tinggal ditempelin di kakinya dan jadilah Rider Kick. Oke, terus untuk yang efek tendangan kaki ini gampang sekali, jadi tinggal dicocokin ke bagian kakinya dan dipasang jadinya seperti ini. Oke, langsung saja kita cek figurnya. Oke, sekarang kita masuk ke detail dari figur Ichigo ini. Jadi menurut saya setelah saya lihat ini pun udah benar-benar udah mirip seperti yang aslinya. Karena saya rasanya saya nggak perlu beli Shinkocho Seho-nya. Harganya juga lumayan mahal dan lebih baik saya punya yang versi old-nya aja, tapi udah puas kayak gini. Ya, selalu lama. Oke, sekarang kita coba lihat detail dari figurnya dari atas sampai ke bawah. Oke, yang pertama di bagian telapak kakinya itu ada ukiran kayak zigzag seperti itu, kayak gini. Oke, ini nice. Jadi kalau black kemarin polos, tapi ini udah ada geriginya yang Ichigo-nya. Di bagian sepatu bootnya nih yang saya suka nih. Jadi sepatu boot ini berasa benar-benar seperti sepatu boot. Kenapa seperti itu? Karena lihat aja nih, ini ada lekukan-lekukan yang memang berasa seperti sepatu boot tuh, kayak gitu. Jadi benar-benar berasa kayak kostumnya ini. Ini yang saya suka di era Showa itu ala kadarnya, tapi gimana ya, membekas di hati kalau kita lihat desain dari Kamen Rider-nya. Oke, jadi sepatu bootnya keren. Ini ada lekukan SAF mantap. Dia nge-sculpt-nya luar biasa. Dan di sini ada aksen warna chrome di sini. Jadi seperti berasa celana training, celana olahraga. Karena basicnya dari Super Sentai zaman dulu dan Kamen Rider memang pakaiannya ya seperti pakaian training gitu. Jadi ini ada aksen warna silver atau chrome di sini. Oke, nice. Dan di bagian ini nih kakinya. Nah, lekukan-lekukan kainnya nih berasa sekali. Nih, kayak gini. Oke, berikutnya di bagian beltnya. Nah, beltnya nih belt ala-ala shocker gitu. Terus ada detail seperti ini. Ini kayak bulutan-bulutan gitu. Dan di sini ada bulutan juga kayak tombol gitu ya. Ini fungsinya buat apa ya? Oke, di sebelah sini nggak ada tombolnya. Di belakang gini berasa sekali kayak dikaitin, kayak ikat pinggang beneran ini. Cuman ini nyatu sama figurnya, jadi nggak kayak yang era Heisei itu ikat pinggangnya ini bisa dilepas, tapi ini udah nempel sama celananya nih, kayak gini. Tuh, ini ada skrup celananya, jadi si beltnya nih udah nempel sama ininya. Di sini ada lingkaran dan ada detail di dalamnya kayak gitu. Oke, nice. Terus di bagian bodinya, nah bodinya yang saya suka nih, jadi benar-benar berasa serangganya. Jadi ini dadanya, bidang dadanya mantap, dan ini ada sispeknya juga, cuman nggak kayak sispek, jadi benar-benar mantap ini. Oke, nice. Dan di bagian belakang ini kayak sayap dari belalang gitu, tuh merepresentasikan belalang ini. Jadi ini serangganya dapat banget, dan setiap pakaiannya nih ada lipatan-lipatan seperti ini. Di bagian tangan juga banyak lekukan kain ya. Dan di bagian sarung tangannya juga full seperti ini, sama seperti sepatu bootnya tadi, dan ada accent warna chrome di sini yang kayak pakaian training olahraga gitu. Terus di bagian scarfnya ini bisa diputar seperti ini, ternyata agak sedikit mengganggu, cuman ya saya lebih suka scarf kayak gini sih. Cuman ini nggak ada artikulasi kayak double kemarin, itu nggak ada artikulasinya. Berikutnya di bagian kepalanya nah ini berasa sekali serangganya ya kan. Tuh ada mulut dari serangga, mirip sekali mulut serangga, dan matanya juga corak-corak serangga, cuman walaupun kecil tapi ya udahlah. Antenanya juga lebih kokoh ketimbang si black kemarin, dan ada kuping kayak gitu. Di bagian belakangnya seperti ini ada bentuk kayak jalan gitu. Oke, mantap nih. 350 ini lebih baik ketimbang SAF Black, jujur aja sih. SAF Black itu butuh renewal, tapi kalau ini nggak perlu renewal lah, walaupun udah ada renewalnya. Oke, ini adalah perbandingan antara SAF figure Ichigo, Zero One, dan Kuga. Jadi si Ichigo ini adalah versi renewal pertama, seletingan sama Black. Kamen Rider Zero One adalah SAF zaman now yang udah pakai join dan proporsi yang baru. Dan yang Kuga itu adalah SAF figure Shinkocho Seho. Jadi inilah perbandingan di antara tiga ini. Jadi benar-benar berasa gimana ya kalau melihat ketiga generasi ini dari Showa, Heisei sama Reiwa ini dijajarin barang kayak gini.
Ya mungkin kalau si Ichigo-nya pakai yang renewal kayaknya bakalan masuk lah proporsinya. Aduh, jadi kepikiran pengen beli nih. Tapi gimana ya? Ini ngelihat mereka bertiga secara bersamaan kayak gini berasa kayak mbah-mbah gitu ya kan. Kecuali si Jiron yang masih belia. Oke, ini nice banget sih. Oke, untuk detailnya nih mantap. Kita langsung saja masuk ke artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke artikulasinya. Gimana artikulasi SAF zaman old ini? Ini SAF zaman tahun 2011 ternyata. Oke, kita coba dari kepalanya dulu. Kepalanya untuk berputar 360 derajat. Oke, scarfnya ngikut juga mutar. Dan aman aja ternyata. Scarfnya agak ganggu sih. Dia nggak netep ke lehernya, tapi dia bisa berputar seperti ini. Oke, untuk menunduk dia kehalang oleh scarfnya juga. Nggak bisa nunduk dia. Untuk mendongak, dia juga kehalang oleh scarfnya, jadi nggak bisa mendongak habis. Ke kiri dan kanan kayak gini aja untuknya, jadi semuanya kehalang oleh benda yang ada di lehernya ini. Oke, bagian tangannya ini langsung saja, jadi nggak ada artikulasi seperti biasa yang bisa diputar ototnya. Dia langsung nyatu dari lengan atas sampai ke sini, sampai ke bawah. Jadi joinnya cuman kayak gini aja, ada butterfly join di sini. Oke, tapi dia bisa seperti ini 90 derajat, diputar seperti ini bisa. Double join di bagian tangannya. Di bagian tangannya ini bisa dimainkan seperti ini. Oke, tangannya bisa maju mundur seperti ini. Tuh, kayak gitu. Oke, untuk artikulasi di bagian tangannya sedikit terbatas karena memang nggak ada artikulasi di bagian ininya. Jadi nggak bisa seleluasa seperti SAF biasanya. Oke, artikulasi di bagian dadanya bisa seperti ini. Untuk berputar nggak bisa karena kehalang oleh ini. Ini nggak bisa dipaksain, tapi kok dilepas bisa harusnya. Ke atas seperti ini jauh sekali, torsonya bagus. Menunduk ke bawah. Oke, menunduk ke bawah seperti ini bisa. Dia berputar ininya bisa. Bagian pahanya bisa dimainkan seperti ini, tapi nggak bisa 360 derajat. Ke depan sejauh ini, ke belakangnya jauh banget kayak gini, karena ini joinnya tinggal diputar aja seperti ini. Nah, joinnya kayak gini, jadi enak untuk diputarin. Kelihatan nggak? Nah, jadi joinnya seperti ini, jadi kalau diputar-putar juga enak, tapi dimasukin juga enak. Ke samping seperti ini, lumayan ini bagus bagian kakinya. Oke, nah dia bisa kayak gini nih, dinaik turunkan. Nah, itu. Oke, di sini ada double join juga. Ya, nice sekali nih, bagus lekukannya. Habis sepatunya bisa diputar seperti ini, bisa miring-miring seperti ini, terus bisa dibengkokin di bagian ujung kakinya. Oke, nice. Oke, untuk artikulasinya ini bagus untuk SAF zaman-zaman old ini. Ini SAF zaman old, cuman dia seletingan dengan kamera black yang renewal itu. Dia seletingan. Walaupun dia nggak punya artikulasi di bagian tangan ini seperti yang tadi itu, tapi di bagian kakinya dia enak banget. Dia bisa diposain kayak gimana pun karena joinnya masih join lama, jadi berasa lebih asik. Oke, kesimpulannya adalah bijaksanalah dalam mengoleksi action figure. Jadi untuk sekarang ini kalau mau ngoleksi itu kita harus fokus sama sesuatu. Jadi jangan coba terpancing oleh lini lainnya dan tema lainnya, karena di sini tujuan saya membeli SAF figure era Showa ini adalah pengen ngelengkapin era Showa yang pertama. Yang kedua, saya pengen era Showa ini yang koleksi saya itu boxnya seirama semua kayak gini. Jadi memang saya sengaja nggak mau beli yang versi renewalnya untuk si Ichigo ini, karena saya sudah cukup puas dengan yang versi oldnya kayak gini. Ini udah mantep sih. Oke, ini udah mantep, udah cocok lah. Oke, jadi segini dulu video review kita kali ini. Jadi intinya belilah figur sesuai budget dan keinginan kita masing-masing. Jadi jangan memaksakan diri, oke? Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Berikutnya pengen nge-review era Showa yang mana lagi nih. Saya masih belum banyak koleksi era Showa saya juga lagi berjalan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman subscriber baru yang baru bergabung di channel ini, kita udah pernah nge-review yang era Heisei dari Kuga sampai ke Decade, sampai ke Zi-O. Jadi tinggal cek aja video ini di playlist atau di video-video sebelumnya. Jadi, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam830. Like kalau kalian suka video ini dan unlike kalau kalian nggak suka sama video ini, oke? Jadi, saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.